Apa? Iya, Kak. Kepentingan bangsa adalah kepentingan tertinggi yang harus diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan rekan berpikir saya dari pihak kontra, selaku pihak pro saya sepakat dengan mosi perdebatan kita kali ini. Karena jika kita melihat dari latar belakang datangnya mosi ini, bahwa represif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk, dengan kata lain tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Sehingga pengendalian sosial tersebut haruslah dan patut dilakukan guna menjaga keamanan serta ketertiban sosial, mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran nilai serta norma sosial, juga menegakkan hukum dan menimbulkan efek jera kepada pelaku pelanggar hukum di masyarakat. Dalam pasal 28J ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dan bila kita garis besarkan, berarti kita harus menjaga hak ketertiban publik, dan kita bisa mengambil contoh kerusuhan yang terjadi di Jayapura pada tanggal 19 Agustus 2019, yang akhirnya aparat pemerintah melakukan tindakan represif pada kerusuhan tersebut, dan aparat mengawal massa pada demo yang berjalan sehingga kondusif pelaksanaan pun berjalan dengan baik, dan massa kembali ke rumah dengan kawalan aparat. Hal ini membuktikan bahwasanya tindakan represif pantas dilakukan. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 20 detik, mau dimanfaatkan, Kak? Oke, silakan untuk pihak kontra menyampaikan statementnya, mulai dari sekarang, tempat dan waktu diperintahkan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan sedikit mengulangi mosinya. Yang pertama adalah tindakan represif pemerintah terhadap penyampaian pendapat. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan perbedaan yang seringkali kita keliru dalam perspektif masyarakat. Ada yang disebut dengan hak bicara, ada yang disebut dengan hak berpendapat. Apa itu hak bicara? Hak bicara adalah hak untuk berkomunikasi antar satu manusia dengan manusia lain. Lalu apa itu hak berpendapat? Hak untuk menuangkan isi, ide, gagasan dalam kepala, pemikiran, baik melalui tulisan ataupun lisan. Kemudian kenapa saya tidak setuju jika adanya represif, adanya pembatasan dalam penyampaian berpendapat? Karena pusat organisasi dunia, PBB, sudah menyepakati mengesahkan International Covenant of Civil and Political Rights dalam resolusi nomor 2200A dalam kurung 21, yang hasilnya adalah dua hal. Akhirnya negara-negara dunia menyepakati bahwa hak azazi terbagi menjadi dua ternyata. Yang pertama adalah non-derogable human rights, yang kedua adalah derogable human rights. Apa itu non-derogable human rights? Non-derogable human rights adalah hak azazi yang tidak boleh dikurangi ataupun dibatasi hakikatnya oleh apapun atau sesuatu, termasuk negaranya masing-masing. Lalu apa itu 7 hak tersebut? Hak tersebut adalah kebebasan untuk hidup, tidak disiksa, bebas dari perbudakan, dan pasal ketujuhnya adalah hak untuk berpikir atau berbicara, mengeluarkan pendapat. Oke, sudah habis. Silakan waktu pematahannya, Kakak. Oke, kalau mohon izin sedikit informasi, apabila sudah ada tanda lap dari co-host, mohon disudahkan saja statementnya. Terima kasih. Oke, Kakak nomor 6, silakan waktu dan tempatnya untuk pematahannya dari sekarang. Cek. Mohon maaf, aku ada suara. Aduh, agak sedikit BPJS. Baik. Ada. Dewan juri yang terhormat, sedari tadi rekan bicara saya selalu menggaung-gaungkan tentang hak, tetapi tidak mampu atau belum dapat memberikan validitas konkret tentang hal tersebut. Perlu kita pahami bahwasanya kita telah
diatur dalam pasal 28J ayat 2, di mana yang telah saya gaungkan tadi, yang telah saya utarakan tadi, di mana setiap hak memang mempunyai batasan, yang akhirnya kita harus membawa ini semua ke dalam ranah konsepnya. Ketika ada penggunaan berpendapat, maka itu juga bisa menarik hak asasi manusia itu sendiri, yang akhirnya di sana bisa membuat suatu kekacauan dalam hal ketertiban itu tadi. Nah, di sini bisa kita pahami, jika kita menilik dalam permasalahan ke belakang, kita menarik lurus dengan perkembangan zaman, di mana teknologi dan informasi yang semakin luas dan canggih akan menambah beban potensi terjadinya banyak hoax ataupun post-truth, di mana post-truth adalah pendapat masyarakat yang terbentuk oleh sentimen dan kepercayaan yang rentan sekali akan doktrin dan kebohongan serta manipulasi. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan hak kalau misalnya hak itu disalahgunakan? Sekian dari saya, terima. Masih ada waktu, Kak, sekitar 10 detik, mau dimanfaatkan? Oke, dipersilakan untuk pihak. Baik, terima kasih. Oh, oke, sudah mulai ya. Baik, terima kasih. Begini, saya ingin mematahkan statement dari saudara Pro. Anda berbicara masalah hak asasi. Sementara kita tahu, tadi sudah saya sebutkan, hak asasi manusia itu dibagi menjadi dua, derogable human right dan non-derogable human right. Anda bicarakan hak asasi yang mana? Dan sementara kita sedang membahas mosi hak untuk berpendapat. Hak asasi itu luas sekali. Kita membahas mosi hak untuk berpendapat. Dan Anda membahas pasal 28J, membatasi adanya persoalan pembatasan undang-undang. Tapi Anda tidak baca 28F-nya. 28F-nya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kebebasan untuk berbicara kok. Tidak ada batasan untuk kebebasan berbicara. Itu Undang-Undang Dasar 1945. Dan jika Anda ingin tahu, ada yang namanya Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang kebebasan berbicara juga. Jadi sebenarnya yang saya bingungkan, ketidakvalidan data Anda hanya mengacu pada peristiwa-peristiwa di Papua yang kerusuhan tadi sempat Anda katakan, tapi Anda tidak mengatakan, tidak ada relevansinya antara mana kebebasan berpendapat yang dibatasi, mana legal standingnya, mana dasar hukumnya Indonesia punya batasan terhadap hak berbicara, sementara Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 tentang equality before law, pasal 28 kebebasan berserikat dan berkumpul, pasal 28F-nya berbicara tentang kebebasan untuk berbicara seutuhnya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kakak Abang Lord dan kakak Kira. Untuk sanggahannya dipersilakan untuk kedua belah peserta, pro maupun kontra, tempat dan waktu 5 menit, 4 pro dan kontra, dipersilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Sepertinya kontra tidak memahami. Padahal pihak kontra di sini sudah jelas-jelas mengkontradiktifkan antara pasal 28F dan 28J. Sudah jelas di situ ditertulis bahwasanya pasal 28J itu adalah tentang pembatasan. Maka ketika pasal 28F itu tertuang, maka di bawahnya adalah pembatasan tentang pasal yang di atasnya. Jadi bisa kita pahami bahwasanya ketika ada penyalahgunaan berpendapat, ada penyalahgunaan berbicara, maka itu juga bisa memangkas hak asasi manusia itu sendiri, yang artinya bisa dibatasi dalam pasal 28J itu tersebut. Karena ketika kita membiarkan hak asasi itu berlebihan, maka di sini bisa menimbulkan banyak perpecahan. Kebebasan dalam berbicara, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam berpendapat bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, karena kebebasan adalah bertindak bebas sesuai hati, tetapi masih dalam mengikuti konteks norma-norma yang berlaku, tanpa adanya satu pihak yang lain. Oke, silakan Bang Lord. Oke, saya ingin interupsi sedikit. Jika Anda berkata seperti itu, gini, Indonesia menganut asas Eropa kontinental. Kita tahu itu, di mana semua tingkah laku tiap warganya dibatasi berdasarkan undang-undang. Jika saya boleh tahu, dasar landasan Anda apa berbicara bahwa Indonesia membatasi orang untuk berpikir, orang untuk menyampaikan ide, orang untuk berbicara?
orang untuk berpendapat. Apa landasan hukumnya? Karena jelas landasan hukum Indonesia tidak kontradiktif. Anda salah mengartikan apa itu ayat. Jadi di pasal 28F dikatakan kebebasan untuk berbicara. Pasal 28J dikatakan batasannya. Batasannya adalah batasan tindakan, bukan batasan ide. Di situ jelas Anda salah menafsirkan undang-undang. Jika Anda salah menafsirkan undang-undang berarti Mohon maaf interupsi. Sebelumnya, jika kita pahami di situ, pembatasan yang dilakukan adalah pembatasan terkait dengan kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan tentang perilaku. Oleh karenanya, jika kita kaitkan atau mengkorelasikan dengan mosi yang ada, bahwa di sini berpendapat yang dimaksudkan berpendapat masyarakat kepada pemerintah, berarti korelasinya sudah lurus. Baik, terima kasih. Jika Anda mengatakan batasan dan batasan, saya dari tadi meminta apa batasannya? Undang-undang yang mana? Kalau Anda katakan 28J itu batasannya loh. Batasannya mana? Nggak jelas. Nggak ada batasannya. Anda harus relevansikan dengan undang-undang yang jelas agar kita tahu. Justru saya di sini, saya sudah berikan kepada Anda Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 mengatakan kebebasan berbicara. Tidak ada batasan. Kemudian Anda katakan di 28J ada batasannya. Batasannya itu sampai mana? Tolong beritahu saya, mana undang-undang yang mengatakan ada batasan dalam berbicara dan berpikir? Silakan. Mohon maaf, jika dikorelasikan dengan mosi, yaitu mosinya adalah berpendapat, maka pendapat itu sudah dikeluarkan. Seperti itu maksud dari korelasi. Maksudnya pendapat itu sudah dikeluarkan? Maksud Anda pendapat itu sudah dikeluarkan maksudnya? Maksudnya kita sudah berpendapat kepada pemerintah yang akhirnya pemerintah melakukan represif di situ. Sepertinya berarti pihak kontra belum memahami mosi yang ada. Berarti gini, berarti kan yang namanya berarti kita tidak boleh nih melebihi batasan untuk berpendapat. Batasan untuk berpendapat itu apa? Cuma itu yang saya tanya dari tadi. Apa sih batasannya? Kita tidak boleh menghina. Misalnya, saya ambil contoh Rocky Gerung ketika di forum ILC mengatakan bahwa presiden menurut saya dungu. Dia berpendapat mengatakan presiden dungu. Ada batasannya? Ada. Apakah dia di penjara? Tidak. Karena tidak pernah ada satu orang pun di Indonesia yang dipenjara karena pembicaraannya, karena omongannya. Tidak pernah ada. Saya katakan seperti itu. Baik, saya jawab terkait dengan pendapat yang dimaksud itu adalah misalnya kasus makar. Banyak hal-hal yang disangka makar ataupun makar sekalipun itu barulah pendapat ataupun rencana. Sehingga jika kita korelasikan dengan mosi yang terjadi sekarang, seharusnya pihak kontra sudah paham dan memahami hal tersebut. Oke, interupsi. Harus dijelaskan. Sebentar, jika menurut Anda makar merupakan sebuah gagasan pendapat, maka Anda harus cek Undang-Undang Nomor 106 KUHP, pengertian tentang makar. Itu bukan lagi dalam ranah definitif pendapat, tapi sudah dalam nilai-nilai teoritis. Itu sudah ada landasan yuridisnya. Cek pasal 106 KUHP tentang makar. Jadi saya tidak tahu batasan Anda ketika Anda berbicara masalah pembatasan hak berpendapat, apa bukti konkretnya pembatasan berpendapat itu? Saya tidak tahu undang-undang yang Anda sebutkan justru mendukung adanya kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Dan Anda hubungkan relasinya dengan makar. Bahkan makar itu dijelaskan di 106 KUHP pidana, sementara pendapat adalah asumsi publik, asumsi masyarakat. Bagaimana Anda bisa merelevansikan itu? Baik, terima kasih. Selanjutnya. Oke, waktu. Wow, itu Bang Bandit, tapi itu keren tuh, ya kan? Bener, sampai kelibet otak gua tuh, Bang. Enggak, dia berani main di ranahnya. Keluar jalur berani banget itu dia. Keren ya dua ini. Oke, langsung penyimpulan. Untuk penyimpulan win-win solutionnya, dipersilakan waktu dan tempat untuk pihak pro. Dewan Juri yang terhormat, kali ini izinkan saya membangun narasi penutup yang bahwasannya perlu dipahami kebebasan berpendapat yang secara berlebihan akan menimbulkan sebuah konflik demi menguntungkan sebuah kelompok ataupun golongan. Sehingga tindakan represif wajib dilakukan karena ada pembatasan hak yang bisa dilakukan oleh negara. Terfokus dengan luasnya kebebasan yang terjadi di masa sekarang. Kemajuan teknologi informasi tersebut dan penyebarannya pun akan dengan mudah ditersampaikan ke banyak lini masyarakat. Atas dasar kepentingan publik untuk menghindari
menghindari potensi-potensi buruk dan perpecahan terjadi, sehingga negara boleh melakukan tindakan represif demi menjaga kesatuan dan persatuan, terlebih jika kita melihat pada bahayanya dampak post-truth dan hoax yang telah saya sampaikan, sehingga pembatasan akan menjadi penting, karena sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik dan diaminkan pula kepada kemerdekaan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu sisa? Nggak ada. Nggak ada ya, Pas ya. Oke, silakan Bang Lord. Untuk kesimpulannya, Bang. Baik, Dewan Juri. Terima kasih banyak. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa dunia dalam hal ini yang mewakili suara dunia, negara-negara anggota sudah menyatakan, sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita sudah menciptakan non-derogable human right. Artinya ada hak-hak yang tidak boleh dibatasi, dikurangi oleh apapun dan oleh siapapun, termasuk negaranya sendiri. Apa kebebasan itu? Salah satunya adalah kebebasan berpikir, menyampaikan pendapat. Nah, berdasarkan asas itu, Indonesia melegitimasinya. Indonesia menyetujuinya, Indonesia menyepakatinya dengan apa? Dengan membuat undang-undang baru untuk warganya. Undang-undang apa itu? Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang kebebasan berbicara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedomannya. Jadi tidak pernah ada orang di Indonesia, khususnya orang di Indonesia dipenjara akibat dia berbicara dan menuangkan ide. Yang ada hanya mereka dipenjara karena ada intervensi dari pembicaraan dia, ada tindakan. Orang membullying, orang berkata kasar kepada orang lain tidak akan dipenjara kecuali ada tindakan yang mengikutinya. Itu jelas dan pidananya juga sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih.